Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita bahas tentang skill 3 networking. Skill 3 ini lanjutan dari skill 2 sebelumnya, yaitu observing, dan sebelumnya lagi tuh questioning ya teman-teman. Di skill 3 ini intinya akan mempelajari tentang gimana caranya seorang inovator atau misalnya nih seorang yang punya jiwa entrepreneur itu mereka harus punya skill yang ketiga ini, yaitu networking. Networking atau disebut juga kita itu punya jejaring ya. Contohnya teman-teman itu kalau awal dulu masuk kuliah itu kan pasti nggak ada yang dikenal ya, kecuali memang dari SMA ada yang kenal. Tapi bayangkan teman-teman itu dulu waktu pertama kali masuk kuliah itu sama sekali nggak ada yang dikenal. Coba lihat sekarang apakah teman-teman sudah ada yang dikenal atau belum. Kalau sudah ada dan mungkin teman-temannya banyak dan ikut komunitas atau mungkin ikut juga UKM, berarti kalian itu sudah termasuknya juga punya networking atau jejaring. Ibaratnya kita punya teman baru, terus juga ikut komunitas baru, itu masuknya adalah networking atau channel gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ibaratnya gambar ini rumah makan, tapi rumah makannya ini anggaplah sepi gitu ya, nggak ada pengunjung dan lainnya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman tadi kan punya channel yang banyak ya, punya kenalan, terus juga punya keluarga, terus juga ibaratnya punya teman yang banyak gitu. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika misalnya ini resto kalian ini sepi? Kalian pakai ibaratnya networking atau misalnya channel teman kalian tuh gimana? Nah, kalau misalnya nih sepi, kita bisa aja minta tolong untuk meramaikan gitu. Itu yang pertama. Tapi kita juga bisa mungkin mengadakan event-event di depan lokasi rumah makan ini. Jadi, rumah makan ini dari jalan itu terlihat ramai. Bayangkan kalau misalnya kalian itu ada dua rumah makan. Dua rumah makan ini sama-sama baru, belum pernah kalian masuk ke sana. Tapi yang satu itu rame dan yang satu itu sepi. Kira-kira kalian akan memilih yang mana? Tentunya pasti kan akan memilih yang ramai ya. Nah, gimana caranya? Kalian itu punya teman yang banyak, tapi bisa memanfaatkan hal itu untuk membantu mempromosikan ibaratnya untuk meramaikan tempat bisnis kalian. Yang pertama kan mungkin mengajak, yang kedua bikin-bikin event, atau mungkin nih dari karyawan sendiri disuruh untuk parkir di bagian depan. Itu juga salah satu trik dari marketing seperti itu. Terus kenapa sih kita tuh perlu networking gitu? Nah, networking atau jejaring gitu ya, itu tujuannya sebetulnya ada dua, yaitu pengen membentuk ide atau ingin mengembangkan sumber daya atau misal pengetahuan. Contohnya gimana sih? Misalnya, kalian kan baru masuk kuliah awal-awal dulu ya. Terus kalian itu pengen kenalan dengan orang yang di sebelah atau pengen kenalan dengan orang baru, itu tujuannya apa sih? Yang pertama, apakah teman-teman itu pengen kenalan karena pengen lihat kira-kira pendapatnya itu nanti sama atau beda? Kalau yang kedua, ini kita bergabung atau gaulnya itu sama orang-orang yang backgroundnya itu sama. Contohnya, kalau membentuk ide-ide kreatif gitu ya, otomatis kita harus bergabung atau kenalan dengan orang-orang yang kreatif. Jadi ide kita itu lebih luas dan lainnya. Tapi kalau yang kedua, ini hanya sebatas pengetahuan. Kita sudah tahu nih ilmunya, tapi kita kayak memperdalam lagi ilmu di bidang itu. Jadi di sini kalau yang kedua itu kita kenalan dengan orang dengan latar belakang yang sama dengan kita, entah dari pendidikan, misal keluarga atau tempat kerja dan yang lainnya. Tapi kalau yang membentuk ide, kita kenalan dengan orang baru yang mungkin kapasitasnya beda, latar belakangnya beda, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya, atau bahkan usianya juga berbeda. Tujuannya apa? Untuk bikin pandangan baru atau nanya kira-kira pendapat kita dengan misalnya orang dewasa atau dengan anak-anak itu sama nggak sih? Nah, itu seperti itu.
Lalu ini contohnya analogi lagi. Ada kasus di Malaysia, terus juga ini sebetulnya produk di luar negeri ya. Ada yang pertama ini Joe Morton. Joe Morton itu bayangkan dia punya usaha, tapi usahanya tuh di bidang kesehatan dan terkait dengan nutrisi. Nah, si Joe Morton ini dia punya sepupu, dia si David namanya. David ini kerja di industri kedokteran. Nah, mereka ini punya hampir sama lah ya keterkaitan antara yang satu kesehatan sama kedokteran. Yang satu nutrisi sama yang satu kesehatan hampir sama. Tapi Joe Morton ini pernah tinggal selama kurang lebih 2 tahun di Malaysia. Dia ketemu sama orang Malaysia namanya Mahathir. Nah, si Mahathir ini ngenalin ada buah tropis namanya manggis ke Joe Morton. Kalau buah tropis di Malaysia kan ada durian sama manggis yang nggak ada di luar negeri gitu ya. Nah, si Joe Morton ini nggak pernah mendengar dua buah ini. Kira-kira buah ini buah apa ya gitu. Terus akhirnya si Joe Morton ini karena dia ngerasa nggak tahu terkait dengan misal buah-buahan atau dia nggak tahu tentang kesehatan gitu ya. Dia nanya ke saudaranya David. David, buah durian itu apa sih? Terus David itu akhirnya juga searching-searching, terus nanya mungkin ke beberapa temennya. Akhirnya ketemu bahwa kalau misal durian itu buah yang dia itu aromanya menyengat, terus juga bikin badan kita tuh jadi panas. Tapi kalau buah manggis itu buah yang ibaratnya sejuta manfaat. Nah, sedangkan Joe Morton ini kan baru tahu ya, oh ternyata ada ya buah manggis dan dia itu buahnya hanya di daerah-daerah atau negara tropis gitu. Sedangkan di Amerika itu nggak ada buah manggis seperti ini. Nah, akhirnya si Joe Morton ini punya ide untuk membuat minuman atau ya minuman kesehatan dari buah manggis. Dan karena dia nggak tahu, karena dia kan sebetulnya pengusaha ya, pengusaha nggak punya background untuk meneliti dan lainnya, akhirnya dia kerjasama sama David. David tolongin dong, aku mau bikin usaha nih, buah manggis. Kita belum pernah tahu nih buah manggis dan katamu kan buah manggis ini banyak manfaat. Kira-kira mau bantu nggak untuk produksi buah manggis ini? Akhirnya mereka setuju untuk memproduksi bersama dan akhirnya muncullah brand ini yang namanya Zango Juice. Ya, Zango Juice ini dari buah manggis. Kalau di Indonesia kan ada ya, tapi dari kulit manggis. Kalau di sini jus-nya gitu. Nah, hasil dari networking atau kita kenalan dengan orang-orang baru itu menghasilkan ide. Coba kalau misalnya nih si Joe Morton tadi, ya udahlah ngapain sih kenalan sama orang ini, dia nggak akan bisa menghasilkan produk yang namanya Zango Juice asalnya dari buah manggis gitu. Bahkan jus ini bisa sukses sampai $1 triliun ya, $1 triliun. Lalu kasus lagi terkait dengan networking atau kita kenalan dengan orang-orang lain itu di produk maskapai JetBlue. Pemilik JetBlue saat itu mengikuti semacam seminar offline. Terus di seminar offline dia ketemu dengan banyak orang dengan background yang berbeda dengan dia. Dia basicnya pengusaha. Terus dia di sana itu ada orang yang kayak mempresentasikan tentang suatu TV satelit yang ada di maskapai penerbangan. Nah, sedangkan saat itu belum ada para maskapai gitu ya, orang-orang yang punya pesawat itu pesawatnya itu isinya TV itu belum ada yang punya ke zaman dulu. Akhirnya dia tertarik untuk kerjasama dengan yang presentasi tadi untuk bikin JetBlue ini ada TV-nya gitu. Itu salah satu contoh. Nah, terus kalau di Indonesia ini contohnya Traveloka. Traveloka ini kan ada orang Indonesia ya, Derianto. Terus dia itu sebetulnya kenalan dengan 2 teman lainnya waktu kuliah di Harvard gitu ya. Sewaktu di kuliah di Harvard kan namanya orang Indonesia ya, mungkin beberapa kali sering ke Indonesia pulang kampung. Tapi ngerasa kalau si Ferry ini
ngerasa kalau kesusahan untuk beli tiket. Zaman itu kan belum ada tiket online gitu ya. Kita harus beli tiket itu ke agensi gitu ya, langsung, terus juga via telepon atau mungkin SMS. Nah, saat itu dia ngerasa kesulitan untuk nyari tiket pesawat terbang. Akhirnya dia sama teman-temannya waktu kuliah itu mencoba mengembangkan aplikasi untuk pemesanan tiket online. Nah, sampai akhirnya si Ferry ini keluar dari Harvard hanya untuk menyelesaikan si aplikasinya ini. Nah, sampai akhirnya kan mereka berhasil untuk mengembangkan Traveloka. Bahkan Traveloka sekarang ini nggak hanya jual tiket pesawat, tapi berbagai macam mungkin jasa ya, kayak hotel, terus juga ada tiket bus, tiket kereta, dan lainnya. Atau bahkan pulsa. Oke, lalu gimana sih cara mengembangkan kemampuan networking? Yang pertama, teman-teman itu perlu menambah networkingnya. Yang pasti dari kenalan dengan orang-orang yang berbeda. Entah itu dari usianya, entah dari gendernya, pekerjaan, atau bahkan mungkin dari background pendidikan. Kalau misalnya teman-teman nih suka dengan otomotif, coba mungkin sesekali ikut pameran di bidang yang lainnya seperti itu. Jadi kita kenalan dengan orang-orang baru. Lalu yang kedua, membuat acara non formal. Ini kasusnya itu kalau misalnya kita jadi pengusaha, kita kan biasanya mengadakan meeting ya dengan klien. Nah, sebaiknya kalau mengadakan meeting itu lakukan dengan non formal, atau misalnya nih diajak makan siang, makan malam, jadi obrolannya tuh lebih santai. Lalu yang ketiga, merencanakan menghadiri konferensi. Ini contohnya misal teman-teman itu ikut seminar. Kalau sekarang kan banyak webinar gratis ya, terus ketemu dengan orang baru, terus juga ikut dengan komunitasnya. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan untuk membangun networking. Lalu yang keempat, memulai komunitas kreatif. Jadi ikut-ikut suatu komunitas dan lainnya. Lalu mengundang orang baru. Ini contohnya kalau kalian ada di perusahaan, kalian undang baru ke perusahaan kalian. Atau misalnya nih di kampus. Di kampus ada seminar mengundang pebisnis. Nah, teman-teman bisa ikuti itu. Lalu yang terakhir, berlatih dengan ahli. Nah, kalau di sini itu contohnya manajer Google sama manajer P&G. P&G itu kan perusahaan, ada Rejoice gitu ya, Head and Shoulders dan lainnya. Ini kan dua produk yang berbeda, tapi mereka selama 1 bulan itu bertukar posisi. Kira-kira kalau saya biasanya jualan produk terus jadi manajer di bagian jasa, itu apa sih tantangannya? Terus orang-orangnya seperti apa pemikirannya? Nah, itu kita perlu lakukan sekali. Jadi kayak kita tuh punya pandangan baru terhadap sesuatu. Nah, terus intinya apa sih dari skill 3 ini? Intinya teman-teman itu perlu untuk memperbanyak networking. Misalnya nih, ada ketemu dengan orang baru. Kalau dulu mungkin canggung ya atau mau kenalan dan lainnya. Sekarang dengan tahu seperti ini, silakan teman-teman itu membuat obrolan, terus juga mungkin kenalan dan lainnya. Endingnya, terkadang dari hal-hal kecil itu bisa membuat misalnya nih, endingnya tuh bisa jadi bikin usaha bareng atau yang lainnya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.